Panji Gumilang yang di Pak Syarif itu ya. Mereka kan bersahabat sudah 24 tahun katanya waktu saya nonton di TV One soalnya itu ya. Iya, betul. Sementara dari teman-temannya Panji Gumilang ini ya masa nggak ada yang di dalam pemerintahan sih ikut membela begitu, kayak yang di pemerintahan cuma ngabalin aja yang belain Panji Gumilang. Pak Panji dibela nggak dibela akan terus berkarya gitu. Intinya kalau sampai masuk penjara, kalau sampai Pak Panji masuk penjara, kalian gimana nasibnya nih? Di pusat ya, kita ceritain di pusat deh. Karena kan yang belain Panji Gumilang cuma ngabalin itu loh, padahal itu orang yang menyebalkan kata saya ya, tapi beliau yang hanya ngabalin yang belain Panji Gumilang, lainnya diam semua tuh. Pendapat tentang Al Zaitun, sikapnya terhadap Jokowi ini, kalian itu sebenarnya pro dengan pemerintahan Jokowi atau kalian seperti FPI yang menganggap bahwa pemerintah ini togut kafir? Katolik, Nasrani, Yahudi dan lain-lainnya. Apakah ada pengkafir-kafiran atau lain-lainnya? Yang namanya manusia, kalau beliau mengajarkan itu harus dimanusiakan gitu. Jangankan yang darahnya sebagai darah manusia, wujudnya manusia. Anjing saja di sana dipelihara, Pak. Pernah beliau mengatakan dalam zikir Jumatnya bahwa di Az-Zaitun ini banyak babi hutan gitu. Jadi kami dulu itu, saya pribadi itu sebagai Menteri Organisasi Pelajar Az-Zaitun Angkatan 4, ya, Menteri Kepanduan atau Kepramukaan. Nah, ini kita oleh beliau itu, kalian yang berada di lapangan, yang menjadi pembina-pembina, ajarkan kepada adik-adiknya, bila bertemu dengan ular, jangan dibunuh. Bila bertemu dengan babi hutan, jangan dibunuh. 2002, 2003 itu saya mengatakan, jangan kaget kalau saya berjalan bersama anjing Helder gitu, dan wujudnya beberapa tahun ini beliau memeliharanya gitu. Ini mumpung ada Kang Barma di sini. Nanti Pak SK ya, boleh ini lagi ya, nyambung lagi ya. Kang Barma. Ya, Kang Barma. Ini siap. Tadi Pak SK ada ngomong tadi ya, masalah dari sahabatnya Pak Panji itu, Pak Panji Gumilang yang di Pak Syarif itu ya. Mereka kan bersahabat sudah 24 tahun katanya waktu saya nonton di TV One soalnya itu ya. Ya, betul. Sementara dari teman-temannya Panji Gumilang ini ya masa nggak ada yang di dalam pemerintahan sih ikut membela begitu, kayak yang di pemerintahan cuma ngabalin aja yang belain Panji Gumilang. Yang di pemerintah ya, yang di pemerintah yang sekarang jadi pejabat ini, masa nggak ada alumni Al Zaitun yang jadi pejabat? Oh ya, baik. Sebenarnya kalau ini bukan ranah saya menjawab ya, cuma saya sedikit saja kalau bicara. Nah, pokoknya ini disclaimer bahwa Anda ada sampean ini pokoknya menjawab pribadi, ranah pribadi, bukan mewakili Al Zaitun ya. Ini saya cuma nanya aja karena kan sampean alumni. Jadi ini disclaimer, bisa salah jawab, pokoknya bisa, jadi nggak masalah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau pertanyaan adakah alumni yang berkiprah di dunia pemerintahan gitu kan, ada banyak sahabat-sahabat kita baik di DPR, DPRD, kemudian ada yang menjadi bupati gitu. Saya nggak perlu sebut daerahnya ya. Yang di pusat ya, kita ceritain di pusat deh. Karena kan yang belain Panji Gumilang cuma ngabalin itu loh, padahal itu orang yang menyebalkan kata saya ya, tapi beliau yang hanya ngabalin yang belain Panji Gumilang, lainnya diam semua tuh. Ya, sekarang gini Pak, kalau Pak Panji Gumilang ini kan dibela itu kan bukan diminta juga gitu. Artinya di pemerintahan pun yang membela atas dasar kemauan mereka sendiri gitu. Ya. Jadi Pak Panji dibela nggak dibela akan terus berkarya gitu. Intinya kalau sampai masuk penjara, kalau sampai Pak Panji masuk penjara, kalian gimana nasibnya nih? Kalau memang ini jadi perjalanan yang harus seperti itu ya, kami tentunya saya pribadi ya, kalau ada forum kita buat aksi damai ya buat aksi damai, dan ini pernah kita lakukan gitu.
aksi damai yang pernah dilakukan di tahun berapa ya? Saya ingat-ingat. Itu tidak sedikit pun ada kerusuhan, bahkan kita melantunkan asma Allah, Asmaul Husna yang 100. Jadi tidak pernah ada kericuhan, semua tertib, sholat dilaksanakan secara berjamaah di jalanan raya. Mungkin kalau lihat di YouTube ada tuh aksi damai membela Syekh Panji Gumilang. Nah, mungkin akan terjadi seperti itu juga, Pak. Oke. Ini ada Pak Yosua Ten dari Amerika kalau nggak salah ya, Pak Yosua ya. Pak Yosua Ten, silakan. Ya, shalom Pak Pastor Paul Ya, Sang, shalom Pak Yosua. shalom para rekan-rekan di Zoom, shalom juga untuk Pak SK. Saya belum kenal dengan Pak SK ya, sama-sama di Amerika. Begini Pak Paul Sang, saya ingin bertanya dengan Pak siapa tadi yang alumninya itu, Ya, namanya Kang Barma. Kang Dharma. Barma. Saya mau Ya. maaf, saya mau tanya satu hal. Saya lepas daripada suatu bicara agama ya Pak ya. Bicara agama Kristen atau Islam atau Buddha atau Katolik ataupun agama manapun. Yang ingin saya tanyakan, apakah di dalam pelajaran agama Bapak alumni sebagai Islam ada pernah mengajarkan bahwa darah pastur halal? Dan juga Presiden Republik Indonesia yang sudah dipilih Bapak Insinyur Joko Widodo, Oh, good. ya, saya tidak pernah kenal dengan beliau, tidak ada hubungan kontak saudara ataupun family, dan saya tidak ikut dari politik. Sudah diakui di internasional bahwa Presiden RI Joko Widodo itu adalah Presiden RI Republik Indonesia, negeri Indonesia tercinta, walaupun saya diaspora. Tetapi di negara kita sendiri masih dikatakan cokodok lah, Ya. ah, Oh, good kafir. apalah kapira inilah PKI lah. Kesian tuh Pak Jokowi. Saya ngabelain dia, saya ngabelain Pak Kaisang, keluarganya. Pak Jokowi itu Islam juga. Sekarang si Panji ini, Panji siapa namanya Pak? Panji Gumilang. Panji Gumilang juga Islam juga. Maunya apa sih negara kita ini? Sekarang yang saya tanyakan sekarang bukan soal agama. Agama jangan dicampurkan dengan politik. Semua udahlah Pak Haji Ma'ruf Amin, Wakil Republik Indonesia, Bapak Wakil kedua. Saya diaspora, saya mohon Pak, ingat Pak, umur kita sudah lanjut Pak. Ya. Sudah berapa lama lagi kita akan bertahan dalam dunia ini? 1000 tahun kah? 2000 tahun kah? Obama aja sendiri juga udah pensiun Pak. Udah nggak mau ikut politik, udah santai-santai di Bali. Saya minta supaya orang yang dengar di sini, rakyat Indonesia 250 juta orang, sadar, buka mata, ya, jangan dihasut oleh bilang katanya darah pastor halal, gereja nggak boleh begini-gini. Apa-apaan? Mau jadi apa? Tolong NU, Muhammadiyah, segala. Saya dulu banyak teman orang-orang Islam, Bapak Kiai Haji, ya, dan salah satunya juga mertua saya, Pak Kiai Haji Kodrat, ya, dari fraksi FKKB 10 Komisi DPR. Bisa lihat itu zaman Soeharto. Saya nggak mau begitu Pak. Saya sedih. Negara saya itu sedih. Kenapa masih ributkan soal agama? Dulu kita rukun, saling menghormati, saling menggotong royong, saling membantu. Setelah reformasi kacau ya. Itu juga kita bantu. Saya juga ikut organisasi dari Warga Jaya, AMPI, segala orari. Sampai saya ikut pemilu jaga waktu zamannya PDI di Monas. Udahlah, tolonglah Ibu Mega yang saya hormati, ya. Pak Luhut Panjaitan mungkin nggak lama, tapi Anda pasti kenal saya Pak Luhut. Waktu zamannya SDSB Porkas, ya. Pak Erick Thohir, tolonglah. Tolong semua generasi muda kita. Ini untuk negara, bukannya untuk rakyat, untuk perorangan. Ya. Kita sebagai Bentar Pak, mungkin dipersingkat Pak Yosua, supaya yang lain bisa ikut tanya, mumpung ada Kang Barma ini kan
kesempatan. Ya, Mungkin yang ini pertanyaan agak vulgar tadi ya Kang Barma ya. Sebenarnya sikap kalian dari Al Zaitun ini sekali lagi kalian tidak Kang Barma tidak mewakili alumni, tetapi pribadi Kang Barma melihat berpendapat tentang Al Zaitun. Sikapnya terhadap Jokowi ini kalian itu sebenarnya pro dengan pemerintahan Jokowi atau kalian seperti FPI yang menganggap bahwa pemerintah ini togut kafir. Nah, mungkin pertanyaannya sebenarnya itu tadi ya Pak Yoswaten tadi itu ya. Gimana tuh Kang? Iya, sekali lagi saya mewakili pribadi saya. Bagaimana kita mau menilai beliau-beliau ini togut atau kafir? Itu kita sudah memegang teguh bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kami diajarkan di sana selalu menjunjung tinggi taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Bagaimana diajarkan untuk mengkafir-kafirkan Pak Jokowi, gitu kan? Dan kita selalu diajarkan oleh beliau itu, yaitu kembali kepada dasar-dasar negara, nilai dasar negara, yaitu Pancasila, gitu. Kita mengenal di rumah Indonesia ini rumah yang banyak dianut berbagai agama. Jadi bagaimana kita harus menjaga keharmonisan Pancasila ayat pertama ini gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya sila kedua sampai sila kelima. Ini untuk mewujudkan itu semua itu pasti ada tantangannya gitu. Jadi menurut saya tadi ya pertanyaan tadi Bapak siapa namanya? Pak Yosua. Pak Yosua ya. Pak Yosua bagaimana menilai saudara-saudara Katolik, Nasrani, Yahudi dan lain-lainnya? Apakah ada pengkafir-kafiran atau lain-lainnya? Yang namanya manusia, kalau beliau mengajarkan itu harus dimanusiakan gitu. Jangankan yang darahnya sebagai darah manusia, wujudnya manusia, anjing saja di sana dipelihara, Pak. Luar biasa kalian ya. Iya. Anjing kita itu ada berapa belas tuh Pak yang herder gitu. Dan pernah beliau mengatakan dalam zikir Jumatnya bahwa di Az-Zaitun ini banyak babi hutan gitu. Jadi kami dulu itu, saya pribadi itu sebagai Menteri Organisasi Pelajar Az-Zaitun Angkatan 4. Ya, Menteri Kepanduan atau Kepramukaan. Nah, ini kita oleh beliau itu, kalian yang berada di lapangan, yang menjadi pembina-pembina, ajarkan kepada adik-adiknya, bila bertemu dengan ular, jangan dibunuh. Bila bertemu dengan babi hutan, jangan dibunuh. Karena apa? Supaya kita mengetahui, ini loh nak, ini loh dek, ini loh yang namanya babi yang katanya haram. Kalau seandainya dikit-dikit dibunuh, adik-adik kita mau melihat babi itu kayak gimana, gitu. Paling kan ya sekarang aja baru kelihatan ada era digital bisa searching gitu kan. Ya, dulu susah ya, zaman 20 tahun lalu ya nggak begini. Iya, kalau seandainya berapa tahun yang lalu itu kan saya mengedukasi kepada anak-anaknya, ini loh dunia alami, dunia yang nyata. Ada babi hutan, bahkan sekarang itu jangan kaget, itu 2002, 2003 itu saya mengatakan jangan kaget kalau saya berjalan bersama anjing herder gitu, dan wujudnya beberapa tahun ini beliau memeliharanya gitu. Apalagi sebentar, sampean ini di Al Zaitun ini Muhammadiyah atau NU sebetulnya? Tadi ada penyebutan MUI, tolonglah kata Pak Yosua ya. Kemudian ada NU, Muhammadiyah, nggak perlulah kita mengkafir-kafirkan gitu kan. Nah ini mungkin saya sedikit kerucutin ya, jangan bawa-bawa NU, jangan bawa-bawa Muhammadiyah boleh jadi.
mungkin MUI yang agak sakral yang suka mengkafir-kafirkan gitu. Kalau menurut saya ya ada yang moderat NU, ya ada yang moderat dari Muhammadiyah gitu. Kita bicara di sini itu ya Islam yang rahmatan lil alamin itu menjunjung tinggi sunnah Rasul gitu. Jadi Muhammadiyah bergabung dengan kita untuk mewujudkan Pancasila yang menjadi nilai dasar-dasar negara, ya hayu gitu. NU, ya hayu gitu. Jadi di sini tidak ada Bentar. golongan. Kalian suka mengundang pembicara dari NU juga, dari Muhammadiyah juga campur begitu? Iya dong. Jangan Nggak masalah ya? Muhammadiyah. Sebentar, ini kan Kalau- soalnya kan gini, dari Ya. NU apa namanya pembicara selama ini kan yang di framing adalah NU yang moderat, Muhammadiyah ini kan yang radikal. Tapi pada kenyataannya kita lihat Buya Sakur ini kan Muhammadiyah kan, dan Buya Sakur itu hampir sama pendapatnya dengan Al Zaitun loh, cara ininya, cara penyampaiannya. Buya Sakur itu apa sering masuk ke tempat kalian juga? Beliau tidak, setahu saya Ya. belum pernah masuk. Nah, walaupun beliau itu jaraknya jauh, paling cuma Ya berapa cuma 10 puluh kilo lah. kan, 10-15 kilo aja kan, Jatibarang Indramayu itu deket banget. Betul. Malah nggak pernah ya kalian berinteraksi dengan Buya Sakur ya? Belum Oh, pernah. aneh ya. Padahal kalian tuh satu tipe loh. Dan justru Buya Sakur dengan Buya Sakur ini adalah yang satu sosok ulama Islam yang orang-orang Kristen respect. Yang orang dari agama lain bisa respect loh. Ya. Kan aneh kan? Ya termasuk sekarang ini meledaknya Panji Gumilang ini yang membuat kita bilang, oh kita akan jempol 4 ini buat Panji Gumilang, berani begitu. Hanya kita melihat, wah ini untuk lolos kecil kemungkinannya. Karena memang tujuannya mau ngerampok Al Zaitun kok. Ini orang-orang ini kok. Bentar, ini kita lanjutkan dulu ya.